Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan seminar hasil kerja praktik dengan judul Perancangan dan Implementasi Aplikasi Web Pos Juragan menggunakan Framework Laravel Studi Kasus pada Industri Retail CW7 Inc. Berikut adalah profil saya. Nama Isnan Suryandira, NIM 2108096095, kelas TI 6C, alamat Jalan Cendana nomor 1283, Peluang Indah, Peturungan, Kota Semarang. Instansi yang saya tempati yaitu CV7 Inc. Nama CV7 Inc. CEO-nya Bapak Rekario Dani Sanjaya Eskom, alamatnya Jalan Janti, Gang Arjuna, nomor 59, Karangjambi, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Visi misi perusahaan, visinya menjadi salah satu perusahaan digital terbesar di Indonesia yang mengutamakan kepuasan pelanggan dengan memberikan pilihan produk dan jasa terbaik serta pelayanan yang baik. Untuk menunjang visi tersebut, misi 7 yaitu 1. Memberikan pelayanan yang memuaskan, 2. Mempermudah pemesanan produk atau jasa dan proses penyelesaian yang cepat, 3. Perbaikan cara terus-menerus dalam hal kualitas produk dan jasa kualitas SDM, dan ada beberapa unit kerja dalam CV7 Inc. yaitu administrasi, produksi, customer service atau CS, IT, HRD, marketing, R&D, tim kreatif, yaitu graphic design, videographer, fotografer, dan content writer. Saya sendiri masuk ke dalam unit IT. Latar belakang, CV7 Inc. menghadapi beberapa tantangan dalam operasional sehari-hari seperti pengelolaan stok barang yang kurang efisien, kesulitan dalam melacak transaksi penjualan, dan keterlambatan dalam memberikan layanan pelanggan yang cepat dan akurat. Metode manual yang digunakan selama ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga rentan terhadap kesalahan manusia yang dapat berdampak negatif pada performa bisnis. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan sebuah solusi yang mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam satu sistem yang terpusat dan efisien. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pengembangan aplikasi berbasis web yang dapat diakses secara real-time oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Aplikasi Pos Juragan akan membantu CV7 Inc. dalam mengelola inventaris, memantau penjualan, dan memberikan laporan yang akurat serta komprehensif. Framework Laravel dipilih sebagai dasar pengembangan aplikasi ini karena keunggulan yang ditawarkannya seperti struktur yang rapi, keamanan yang tinggi, dan dukungan komunitas yang luas. Rumusan masalahnya, 1. Bagaimana merancang sistem informasi berbasis web yang memenuhi kebutuhan operasional CV7 Inc. Apa saja fitur utama yang harus ada dalam aplikasi Pos Juragan untuk industri retail CV7i, bagaimana implementasi framework Laravel dalam pengembangan dan perancangan sistem informasi Pos Juragan, dan apa dampak implementasi sistem informasi Pos Juragan terhadap proses bisnis dan kinerja operasional CV7i. Dan penelitiannya, 1. Meningkatkan pengalaman pengguna, 2. Optimalisasi proses pemantauan pada penjualan pada instansi, 3. Meningkatkan efisiensi operasional, 4. Mengembangkan teknologi dan inovasi. Metode penelitian yang ini akan menggunakan metode waterfall. Metode waterfall adalah sebuah metode pengembangan sistem di mana antar satu fase ke fase lain dilakukan secara berurutan. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam metode waterfall antara lain analisis kebutuhan, desain sistem, perancangan dan implementasi, dan pengujian. Pengujian akan dilakukan menggunakan black box testing yang nantinya akan saya lakukan. Dan analisis berikut, analisis kebutuhan ada 3 macam. Yang pertama kebutuhan fungsional, kebutuhan non fungsional, dan kebutuhan tools dan aplikasi. Kebutuhan fungsional yang pertama yaitu manajemen penjualan. Ini meliputi data-data penjualan dari CV7 Inc. Dan data-data tersebut akan direkap. Manajemen inventaris berupa data-data barang, data jasa ekspedisi, atau data-data lainnya. Manajemen pelanggan ini seperti data diri pelanggan seperti nama, alamat, nomor handphone, dan lain-lain. Laporan dan analisis ini berupa laporan-laporan atau output yang dihasilkan dari sebuah sistem informasi Pos Juragan yang nantinya akan dianalisis dan dipelajari. Pengaturan pengguna dan hak akses.
Di sini ada tiga level user dalam aplikasi Postjuragan. Yang pertama yaitu CS atau Customer Service, yang kedua ada admin, dan yang ketiga ada super admin. Kebutuhan fungsional, yang pertama keamanan. Bagaimana aplikasi ini dibuat agar aman, data aman dari serangan attacker atau serangan hacker yang berbahaya. Kedua, kinerjanya harus bagus, maksimal agar pengelolaan juga maksimal. Ketiga, usabilitas, ini dibuat agar supaya desain UI UX-nya bisa mudah dipahami oleh user. Ketiga, reliabilitas, ini merupakan kesediaan dari aplikasi ini agar dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Kebutuhan tools dan aplikasi, yang pertama tentunya PC atau laptop yang mumpuni, yang kedua framework Laravel, 3 Bootstrap, 4 Trello. Trello ini adalah aplikasi manajemen untuk pembuatan project yang nantinya akan diberikan oleh project manager kepada para developer. Nanti developer akan melihat tugas-tugas yang diberikan dan mengupdate tugas-tugas dari project manager. 3 GitHub yang sudah familiar tentunya untuk para developer. 4 yang terakhir adalah ChatGPT. Ini sangat berguna sekali oleh para developer karena untuk membantu mengatasi error-error atau bug. Desain sistem, ini adalah use case diagramnya. Tidak perlu saya jelaskan panjang lebar karena ini nanti akan memakan waktu yang sangat banyak. Mungkin bisa dilihat seperti ini. Ini adalah CS, usernya CS, admin dan super admin. Bisa dilihat super admin berhak atas semua akses, admin hanya beberapa saja, dan CS hanya sebagian kecil saja. Perancangan dan implementasi, yang pertama tentunya instalasi framework Laravel terlebih dahulu, lalu copy project dari GitHub. Project ini sudah disediakan oleh project manager sehingga kita tinggal copy saja dari GitHub. Tidak perlu membuat file-file baru, lalu membuat file blade baru di Laravel sesuai arahan dari project manager. 4. Cek tugas dan update progress di Trello. Ini wajib karena untuk mengetahui progres projectnya sudah sampai berapa persen atau tugasnya sudah sampai atau sudah selesai atau belum yang diberikan oleh project manager. Lalu apabila sudah selesai maka harus wajib untuk migrate ke file master di GitHub karena nantinya bisa di-develop dan dicek oleh project manager sebelum di deploy. Ini instalasi dari Laravel, tinggal kita ke websitenya saja, get composer, lalu install manual. Setelah itu baru buka project yang nantinya kita clone dari GitHub. Bagian ini adalah cara membuat project baru, tetapi kita tidak perlu karena projectnya sudah dibuatkan oleh project manager, tinggal kita copy saja dari GitHub dan update terus-menerus. Seperti ini kita cara copy-nya dengan menggunakan git bash, yaitu git clone. Kita masukkan linknya, setelah itu membuat file baru, lalu bisa kita kerja dan selalu update di Trello. Tugasnya belum dikerjakan, sudah dikerjakan atau sudah selesai. Setelah selesai maka wajib migrate ke file master, yaitu dengan cara git push dan git pull request pada aplikasi GitHub nanti. Berikut adalah hasil implementasi. Sini ada Navbar.js, ini ada dashboard, terus orderan charts, dan sidebarnya data pelanggan, data barang.
Dan ini adalah tampilan dari notifikasi. Ini navbar admin, ada request ini dari CS, nanti bisa request, ada data CS, ada data juragan, dan audio dan notif. Super admin lebih kompleks lagi, ada data admin, data juragan, data ekspedisi, dan audio notif. Berikut adalah tampilan dari dashboard CS. Oh ya, tampilan-tampilan yang saya presentasikan di PPT ini adalah hasil dari kerja saya yang diberikan oleh project manager, sehingga hanya beberapa saja, tidak semua dari keseluruhan website, karena saya hanya mengerjakan beberapa saja, tidak semuanya. Ini keterangannya, jika apabila berwarna hijau maka produk sudah terbayar lunas. Apabila berwarna kuning, ini sudah terbayar namun belum lunas. Dan apabila berwarna merah, ini produk sama sekali belum dibayar. Bisa ditambahkan tambah pembayaran, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Dan ada juga request edit. Apabila ingin mengedit, nanti akan diedit oleh admin, akan muncul pop-up seperti ini. Ini tulis orderan. Di sini untuk menulis semua orderan, dan tampilan ini sama semua di CS admin maupun super admin. Seperti ini, apabila kita cari pelanggan tidak ditemukan, akan muncul notifikasi seperti ini, dan kita tambah saja akan muncul form seperti ini. Form tambah data pelanggan. Nah, untuk menambahkan barang, kita tambahkan pada ini icon plus, akan muncul pop-up seperti ini. Kita masukkan data-datanya dan akan muncul datanya seperti ini beserta button ongkir, biaya lain, dan icon edit dan delete pada barang-barang tersebut. Dan ini fungsi-fungsinya juga bisa, apabila datanya berhasil nanti akan muncul notif seperti ini, dan gagal seperti ini. Untuk menambahkan biaya ongkir, nanti tampilannya seperti ini, dan biaya lain kurang lebih sama. Seperti ini charge-nya, bentuk charge-nya. Ini charge penjualan per tahun. Ini data CS seperti ini. Dan ini adalah invoice. Invoice dapat dicetak apabila orderan telah selesai dan dapat disimpan file PDF-nya. Selanjutnya pengujian dilakukan dengan black box. Di sini ada 32 case dan semuanya berhasil. Artinya aplikasi yang saya buat sudah berjalan dengan baik. Berikut adalah kesimpulan. Laravel terbukti efektif memfasilitasi pengembangan. Laravel menyediakan berbagai alat pustaka yang mempermudah pengembangan dan pemeliharaan. Metode waterfall memungkinkan proses pengembangan yang terstruktur dan sistematis. Pengujian black box menunjukkan bahwa aplikasi berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Dan implementasi aplikasi web pos juragan ini mampu meningkatkan efisiensi operasional CV7 Inc. Selanjutnya saran dari saya yaitu pemeliharaan dan pemrograman yang berkelanjutan agar aplikasi ini dapat berjalan yang maksimal. 2. Pelatihan pengguna. 3. Pengembangan yang lebih lanjut agar lebih berkembang lagi aplikasi yang dijalankan. 4. Feedback pengguna. Ini adalah komen-komen dari pengguna agar bisa memperbaiki yang lebih lagi. Yang terakhir adalah pengujian yang lebih mendalam seperti pengujian keamanan dan sebagainya agar tidak terserang dari attacker atau hacker. Mungkin sekian dari saya. Maaf kameranya error.